अब आंखें खोलो मत। नफरत इंसान को दुनिया बुढ़ापे में जिस्म बेकार हो जाते हैं, एक कौड़ी भी इन भिखारियों के नाम नहीं। Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Karan Arjun. Film yang dirilis pada tahun 1996 ini menceritakan tentang seorang ibu yang terus berdoa untuk menghidupkan kembali kedua anaknya yang dibunuh oleh adik iparnya sendiri. Doa sang ibu terkabul dan kedua anaknya lahir kembali untuk membalaskan dendamnya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan menyaksikan dua orang pemuda bernama Karan dan juga Arjun yang sedang bekerja di tambang batu. Mereka pemuda baik hati dan sangat sayang sekali kepada ibunya yang bernama Durga. Walaupun gaji mereka tak seberapa, mereka membelikan gelang untuk sang ibu karena mereka tak pernah melihat ibunya memakai gelang berwarna dari semenjak ayahnya pergi merantau dan tak pernah pulang. Durga sepertinya enggan memakai gelang tersebut yang membuat Karan dan Arjun kecewa. Tetapi Durga mengambilnya untuk diberikan kepada para menantunya kelak. Mereka bertiga hidup bahagia dan saling menyayangi. Walaupun tanpa didikan seorang ayah, Karan dan Arjun tumbuh menjadi anak yang baik. Suatu hari, ada seorang pria datang ke rumah mereka. Dia mengatakan kalau Tuan Thakur ingin bertemu Durga. Awalnya Durga menolak, tapi pria itu, kita sebut saja Babu, berkata jika Tuan Thakur sedang sakit dan ingin sekali bertemu dengan Durga untuk meminta maaf atas apa yang dilakukannya dahulu. Durga sebenarnya ingin menjenguk, tapi dia takut kepada adik iparnya yaitu Durjan Singh. Babu mengatakan jika besok Durjan Singh akan pergi ke kuil, yang akhirnya Durga bersedia. Setelah Babu pergi, Karan dan Arjun bertanya siapakah Tuan Thakur. Disinilah kenyataan pahit terbongkar. Durga berkata kalau Thakur itu adalah kakek mereka, orang terkaya di desanya. Ayah mereka adalah anak Tuan Thakur. Dulu dia ingin menikahi Durga, tapi Tuan Thakur melarangnya. Namun dia bersikeras dan kekeh menikahi Durga, yang akhirnya diusir dari istana. Walaupun begitu, mereka hidup bahagia dalam kesederhanaan, apalagi Karan dan Arjun lahir yang membuat kebahagiaannya lengkap. Tapi suatu hari Durjan Singh membunuh ayah Karan dan Arjun karena ingin menjadi pewaris tunggal kekayaan Thakur. Durga mengarang cerita kalau selama ini ayah mereka merantau karena tak mau mereka berdua tahu kenyataan pahit ini. Karan dan Arjun melarang ibunya untuk pergi ke istana. Tapi Durga berkata, jika tak boleh ada kebencian di diri mereka, walau bagaimanapun Thakur adalah kakek mereka. नफरत इंसान को दुनिया से अलग कर देती। Keesokan harinya, Durjan Singh terlihat berdoa di kuil bersama istri, anaknya yang masih kecil, dan kedua adik iparnya yaitu Samser dan Nahar. Durga, Karan, dan Arjun sampai di istana dan berhasil menemui Thakur. Thakur meminta maaf kepada Durga karena hasutan Durjan dia mengusir anak dan menantunya. Durga memaafkan Thakur, tapi menyembunyikan kenyataan jika suaminya dibunuh oleh Durjan. Thakur memeluk Karan dan Arjun dengan penuh penyesalan. Untuk penebusan dosanya, dia memberikan semua kekayaannya kepada kedua cucunya itu. Tapi Durga menolak, karena dengan Thakur mengakui Karan dan Arjun bagian dari keluarganya pun dia sudah bahagia. Namun Thakur memaksa, dan di saat itu Durjan bersama kedua adik iparnya datang. Dengan mata melotot, dia menghina Durga sebagai wanita pengemis. बुढ़ापे में जिस्म बेकार हो जाते हैं, मैं एक कौड़ी भी इन भिखारियों के नाम नहीं। Karan dan Arjun marah, tapi Durga menghalanginya. Dia meminta maaf kepada Durjan dan meninggalkan rumah itu. Samser dan Nahar menghasut Durjan untuk membunuh Karan dan Arjun seperti apa yang sudah mereka lakukan kepada ayahnya. Thakur mendengarnya dan bertanya apakah benar mereka membunuh anak sulungnya. Durjan menjawab iya, dan sekarang gilirannya untuk membunuh Thakur. Durjan mencekik ayahnya sendiri karena ambisinya untuk mendapatkan harta. Dia juga mengutus kedua adik iparnya itu untuk membunuh Karan dan Arjun.
Karan dan Arjun terlihat berlari bersama sang ibu. Mereka lari sekencang mungkin, tapi sayang mereka tertangkap dan tak berdaya. Mereka mencoba bangkit karena Durga terluka, tapi naas mereka terbunuh secara mengenaskan. Durga mendatangi kuil dan memohon kepada Dewi Kali untuk membangkitkan lagi kedua anaknya. Dia tak rela anaknya mati seperti itu. Dia terus menangis dan memohon dengan mendagor-dagorkan keningnya. Yang akhirnya suara bayi pun terdengar. Karan terlahir kembali menjadi Ajay. Ibunya meninggal saat melahirkannya dan terpaksa diurus oleh sang ayah yang seorang pemabuk. Dan Arjun terlahir kembali menjadi Vijay dari sepasang suami istri pegawai di peternakan kuda. Ajay tumbuh menjadi anak yang prihatin. Tak pernah ada senyuman yang terpancar dari wajahnya karena ayahnya selalu menyiksanya jika tak membawa minuman keras. Ajay pun gemar berkelahi. Di saat Ajay dipukuli, pikirannya selalu mengingat jika ini pernah terjadi kepadanya. Dan terlihat Vijay pun begitu. Dia juga pemberani dan gemar bermain ketapel. Vijay juga selalu mengigau dan berkata, "Ibu, aku akan kembali," yang membuat orang tuanya khawatir. Vijay terus mengigau sampai berteriak. Durga seakan mendengar itu suara anaknya dan dia mengatakannya kepada pendeta. Pendeta menganggap Durga gila karena kagegeloan oleh kedua anaknya yang sudah tiada. Tapi Durga tetap yakin kalau Karan dan Arjun akan datang. Karan Arjun आएंगे. Saat itu anak Durjan Singh yang bernama Suraj kini sudah dewasa. Dia mendengar pernyataan Durga dan mengingatkan jika orang yang telah mati takkan kembali. Jika Karan dan Arjun benar kembali, ayahnya yaitu Durjan Singh akan membunuhnya lagi. Bukan hanya Suraj, Durjan Singh pun ada di sana bersama Samsir dan Nahar. Mereka memberikan karangan bunga untuk dipasang di foto Karan dan Arjun. Durga berkata jika dia akan menyimpan karangan bunga ini untuk kematian mereka suatu saat nanti. याद रखना दुर्जन. Terlihat, Ajay menjadi petarung yang tak pernah kalah. Lagi-lagi saat dipukuli, Ajay selalu merasakan dejavu seakan-akan ini pernah terjadi. Saat itu seseorang terlihat memfotonya. Ajay juga dicintai seorang gadis tomboy bernama Bindia, tapi dia tak pernah meresponnya. Ayah Ajay tak pernah berhenti minum walaupun dokter sudah melarangnya, yang membuat Ajay memarahinya. निकलिए खून पसीना ही करता सुधर जा. Di tempat lain, Vijay menjadi joki di peternakan kuda dan jago sekali bermain ketapel. Diketahui kedua orang tuanya sudah meninggal dan dia hidup bersama pemilik peternakan yang baik hati yang telah dia anggap pamannya sendiri. Dia memiliki sahabat bernama Gopal dan memiliki kekasih bernama Sonia, anak dari seorang pengusaha bernama Saksena. Karena orang kaya, Sonia selalu dikawal oleh bodyguard. Ternyata orang yang tadi memfoto Ajay adalah suruhan Saksena. Diketahui, Saksena menginginkan pria jagoan untuk menjadi bodyguardnya. Saat itu dia mendapat telepon. Ternyata itu dari Durjan Singh, rekan bisnisnya. Diketahui, mereka akan menjodohkan Sonia dan Suraj untuk mempererat hubungan mereka. Tapi walaupun begitu, Durjan Singh tak pernah memberikan toleransi kepada siapapun terkait bisnis. Dia menagih uang kepada Saksena untuk pembayaran barang yang ia kirimkan. Saksena meminta waktu untuk itu, dan Durjan memberinya waktu 1 minggu dan akan mengutus Suraj ke tempat Saksena untuk mengambil uang tersebut juga melihat penampakan Sonia. Di malam hari, Vijay mengigau lagi dan memanggil-manggil ibu. Dia bermimpi ada di suatu tempat yang banyak sekali hamparan bunga, sebuah desa terpencil dan keadaan desa yang tak asing untuknya, dan suara seseorang yang selalu menyuruhnya berlari. Dia terbangun yang membuat Gopal ketakutan. Dia menceritakan semua itu kepada Gopal. Dia tak mengerti mengapa dirinya selalu bermimpi seperti itu. Dari sejak kecil dia merasa ada ikatan dan mengenal semua yang ada di dalam mimpinya. Seseorang yang berkata, "Lari Arjun lari," dan dia tak mengerti siapakah Arjun itu. Di tempat lain, ayah Ajay dilarikan ke rumah sakit. Dia harus segera dioperasi dengan biaya yang sangat besar. Ajay mendatangi tempat pertarungan dan mengatakan kepada pemiliknya kalau dia butuh uang banyak. Pemiliknya berkata, jika begitu Ajay harus kalah di pertandingan. Dia pun setuju dan memulai pertandingan. Dia terlihat mengalah dan saat itu Saksena menyaksikannya. Saksena marah kepada suruhannya karena Ajay kalah.
Tapi saat Ajay dipukuli, lagi-lagi dia membayangkan kejadian itu. Amarahnya berkobar dan ingin membalasnya. Dia pun terus melampiaskan amarahnya yang membuat pemilik ring kewalahan. Karena menang, Ajay tak mendapatkan uang itu. Dia pun menjadi bingung dan saat itu Saksena datang menghampirinya. Dia memberikan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan Ajay dan memberikan kartu namanya. Ajay pun bergegas ke rumah sakit, tapi sayang ayahnya telah meninggal. Keesokan harinya, Ajay mengunjungi rumah Saksena untuk mengembalikan lagi uangnya. Ajay berkata jika dia hanya mengambil uang itu sedikit saja untuk pemakaman ayahnya. Saksena meminta Ajay bekerja dengannya dan Ajay tak bisa menolaknya karena dia berhutang kepadanya. Ajay diajak ke bandara untuk menjemput Suraj. Suraj terlihat sombong yang membuat Ajay tak suka. Saksena membawa Suraj ke rumahnya dan Suraj menanyakan keberadaan Sonia. Terlihat Sonia sedang bobogohan dengan Vijay di peternakan. Setelah itu Sonia pulang dan melihat Suraj. Dia seakan tak suka dan meninggalkan Suraj. Ternyata mereka berbisnis senjata ilegal. Suraj mempromosikan senjatanya kepada teman-teman Saksena. Saat itu Suraj melihat satu partnernya tak ada. Saksena mengatakan jika orang itulah yang membuat dia telat melakukan pembayaran kepada Durjan. Dia berniat mengutus Ajay untuk menemukan orang itu, yang akhirnya Ajay berhasil dan Saksena memberikan upah kepada Ajay. Bindia selalu mengejar Ajay, tapi Ajay mengatakan jika dia tak bisa mencintai seorang gadis yang berpenampilan seperti pria, yang akhirnya Bindia pun mengubah penampilannya. Dia membunyikan gelangnya yang membuat Ajay mengingat sesuatu. Ajay tak mengerti apa yang terjadi kepada dirinya sendiri. Di sisi lain, terlihat Durga memegang erat gelang pemberian kedua anaknya dan merindukan mereka. Suraj mengetahui Sonia mencintai pria lain. Dia melaporkannya kepada Saksena. Saksena memarahi Sonia, tapi Sonia bersikeras mencintai Vijay, yang membuat Saksena marah dan mengurungnya. Suraj mendatangi peternakan Vijay dan memperingatkannya untuk menjauhi Sonia. Dia hendak menembak Vijay, tapi mengenai pamannya. Vijay marah dan memukuli Suraj. Terlihat, anak buah Suraj melemparkan api ke peternakan, yang membuat peternakannya kebakaran. Durjan Singh diberi kabar kalau pertunangan Sonia dan Suraj akan dilakukan malam itu juga di rumah Saksena. Dan singkat cerita, pertunangan pun digelar. Vijay datang ke pertunangan untuk membalas kelakuan Suraj yang sudah menghancurkan peternakannya. Saksena menghubungi polisi dan menyuruh Ajay untuk membunuh Vijay. Keduanya pun mulai bertarung. Ajay dan Vijay tak mau kalah, yang tiba-tiba perkelahian mereka terputus setelah sambaran petir di antara mereka. Saksena mencoba menembak Vijay, tetapi Ajay menghentikannya sambil berteriak, "Arjun, lari Arjun!" Vijay mengingat mimpinya yang selalu datang, tetapi dia bergegas pergi untuk menyelamatkan diri. Dan Ajay dikirim ke penjara oleh Saksena karena berkhianat. Durjan Singh marah kepada Sonia karena sudah menolak Suraj. Sonia pun dibawa secara paksa ke rumah Durjan untuk dinikahkan dengan Suraj di tempatnya. Vijay menceritakan kejadian itu kepada Gopal. Dia merasa ada ikatan di antara Vijay dan Ajay. Ajay pun merasa begitu dan menceritakannya kepada Bindia. Dia bertanya-tanya mengapa dia memanggil Vijay dengan nama Arjun. Saat itu Vijay datang ke tahanan. Mereka saling curhat apa yang selama ini dirasakan oleh masing-masing. Mereka tak tahu mengapa ini terjadi dan merasa mengenal satu sama lain walaupun sebelumnya mereka tak pernah bertemu. Ajay dan Vijay akhirnya mengenalkan diri satu sama lain. मेरी जान बचाने का बहुत-बहुत शुक्रिया. Di saat pulang, Gopal memberikan surat dari Sonia. Dalam surat itu tertulis jika Sonia dibawa ke desa Durjan Singh. Sonia memintanya untuk segera menjemputnya. Pamannya menyuruh Vijay memperjuangkan cintanya, yang akhirnya dia dan Gopal datang ke desa Durjan Singh. Saat turun dari kereta, penjaga stasiun heran melihatnya. Dia kemudian pergi, yang membuat Vijay bingung. Vijay memasuki desa dengan menaiki kretek unta. Saat itu, dia melihat hamparan bunga yang selalu ada dalam mimpinya dan merasa kalau dia sering melewati itu. Dia berhenti dan melihat ke sebuah jurang. Dia tahu kalau itu sebelumnya tambang batu dan dia merasa pernah bekerja di sana.
Pengemudi kretek yang mendengarnya menjawab jika itu benar, dulu itu adalah tambang batu. Vijay menanyakan apa di sekitar sini ada pasar. Dia pun mengiyakannya. Benar saja, di pasar itu Vijay tertuju pada toko gelang. Dia juga mendengar lonceng kuil dan mendatanginya. Pendeta terkejut dan memanggilnya Arjun. Arjun. Vijay bertanya mengapa dia memanggilnya Arjun. Pendeta pun menceritakan jika Arjun 20 tahun yang lalu telah dibunuh oleh penjahat. Seorang ibu tak berhenti memohon untuk mengembalikan lagi anak-anaknya dan sekarang doanya pun dikabulkan. Pendeta meminta Vijay untuk menemui Durga yang tak lain ibu dari Arjun. Durga diberitahu penjaga stasiun. Dia pun berlari sambil menyebut nama Arjun. Dia senang anaknya telah kembali. Vijay disambut para penduduk yang keheranan. Vijay dan Durga saling menatap dan Vijay sekarang tahu wanita yang ada di dalam mimpinya itu adalah wanita yang ada di hadapannya. Entah mengapa Vijay pun memanggilnya ibu. Ma. Durga memeluknya dengan tangis bahagia yang membuat semua penduduk pun terhanyut dalam kesedihan. Foto yang dibawa Durga terjatuh dan dia melihat Ajay bersamanya. Durga menanyakan di manakah Karan. Sekarang Arjun mengerti mengapa Vijay dan Ajay merasakan ada ikatan. Dan Vijay berkata, jika Arjun datang, Karan pun pasti datang. तो करण भी जरूर आएगा. Dia bergegas menyusul Ajay dan terlihat Ajay hendak dipindahkan. Bindia bersedih dan memeluknya dengan erat. Terlihat Vijay sampai di sana dan melihat Ajay sudah pergi. Dia menyusul Ajay dengan Bindia dan menyabotase mobil polisi hingga mobil itu ngajelegur. Yang akhirnya Vijay dapat menyelamatkan Ajay. Dia menjelaskan keseluruhan situasi bahwa mereka adalah saudara bernama Karan dan Arjun dan dia memperlihatkan fotonya sebagai bukti mereka telah bereinkarnasi. तुम करण हो और हमारी माँ आज भी. Sementara itu, Bindia ikut bergabung dengan mereka menuju ke desa. Mereka bertemu di bukit dan penduduk pun ikut menyaksikannya. Durga menyentuh kedua anaknya dengan penuh keharuan. Saat itu, Babu melihat kerumunan dan mendekatinya. Dia melihat Karan dan Arjun kembali dan segera pulang ke istana. Dia memberitahukan kepada Nahar dan Samser. Mereka berdua tak percaya dan mendatangi Durga. Ajay sempat tak percaya dan tak mau mempercayainya. Vijay berusaha menjelaskannya, tetapi Ajay tetap menyangkalnya. Seorang penduduk berteriak memberitahukan jika Durga dianiaya Samser dan Nahar. Vijay berlari, tapi Ajay diam saja. Durga disiksa oleh Samser dan menanyakan kebenaran Karan dan Arjun yang telah kembali. Durga diam saja dan tak mau bicara. Yang kemudian Vijay menyerang mereka dan mereka terkejut. Mereka percaya apa yang dikatakan Babu adalah benar. Vijay terus menghajar mereka, tapi saat itu Vijay terdesak. Tiba-tiba Ajay datang dan dia menyaksikan perkelahian itu. Dia mengingat orang-orang yang selalu menghantuinya sambil membawa pedang. Dia yakin dia dilahirkan kembali sebagai Karan dan dia berteriak. Dia menolong Vijay dan mereka bersatu melawan Samser dan Nahar. Mereka yang babak belur kabur meninggalkan tempat itu. Mereka mengikuti keyakinan Durga dan mengakui kalau mereka adalah Karan dan Arjun. Samsir dan Nahar mengabarkan kepada Durjan, tetapi Durjan menolak untuk mempercayainya. Durjan sampai mendatangi kampung itu dan bertanya kepada warga kebenarannya siapakah yang memukuli mereka. Warga kampung berkata, mana ada orang yang berani mengangkat tangan kepada keluarga Durjan. Pernyataan itu membuat Samsir dan Nahar marah. Babu melihat Karan dan Arjun di atas dan meyakinkan Durjan. Di saat Durjan ngaliek, mereka tak ada dan dia menampar Babu karena membohonginya. Babu bersedih karena tuannya tak mempercayainya. Saat itu Gopal datang dan berkata jika dia juga melihat Karan dan Arjun. Dia akan membantunya meyakinkan Durjan Singh untuk percaya. Babu senang dan dia membawanya ke istana untuk menghadap Durjan. Babu mengatakan kepada Durjan kalau dia memiliki saksi bahwa Karan dan Arjun itu ada. Durjan pun menanyakan siapakah Gopal. Gopal memperkenalkan dirinya dengan suara keras kalau dia joki kuda di sebuah peternakan. Sonia pun mendengar suara itu dan membuka jendela. Dia melihat Gopal ada di sana. Durjan bertanya mengapa Gopal berbicara keras sekali. Gopal menjawab jika dia diberitahu Babu kalau Durjan tidak mendengar.
Babu pun pasrah dengan itu dan meminta Gopal untuk mengatakan kebenaran Karan dan Arjun. Tapi Gopal mengaku kalau dia tak pernah melihatnya. Durjan marah dan menghampiri Babu, yang saat itu Gopal melempar surat kepada Sonia. Sonia membaca suratnya yang berisikan jika Vijay berada di desa itu dan sebentar lagi dia akan membawanya pergi. Babu yang merasa penasaran mendatangi rumah Durga. Dia menanyakan kebenarannya dan Durga menunjukkan kebenaran itu. Terlihat olehnya penampakan Karan dan Arjun yang nyata. Babu sekarang mendukung mereka untuk menuntut balas. Malam itu, Durjan Singh mempersiapkan pengiriman senjata pesanan rekan-rekan Saksena. Diam-diam, Babu membawa Vijay dan Ajay ke sana untuk menggagalkannya. Durjan meminta kedua adik ipar kesayangannya itu untuk mengirim senjata-senjata tersebut. Babu mendatangi tenda dan menyuruh mereka berpesta sebelum pengiriman. Mereka setuju dan Bindia pun menyamar sebagai penarinya. Mereka terhanyut ke dalam sukacita pesta. Tetapi diam-diam, Vijay dan Ajay memindahkan senjata-senjata itu dibantu warga sekitar. Keesokan harinya, Durjan mengetahui senjata-senjata itu hilang. Dia menyalahkan Samser dan Nahar yang tak becus menjaganya. Babu mengompori Durjan kalau mungkin mereka akan menipunya. Durjan memperingatkan mereka jika mereka berani menipunya, dia tak segan-segan akan membunuh mereka berdua. Samser dan Nahar kesal karena baru kali ini kakak iparnya memarahi mereka. Mereka yakin ini perbuatan Karan dan Arjun. Saat itu, anak kecil berlari menuju pemukiman. Dia sekarat dan meninggal. Sepucuk surat pun ditemukan, dan isinya adalah warga kampung harus menyerahkan Karan dan Arjun. Jika tidak, akan ada banyak anak lagi yang menjadi korban. Benar saja, Samser dan Nahar menyandra banyak anak. Saat itu, korban kedua akan dikirim, tapi Vijay dan Ajay datang menghampirinya. Awalnya mereka berdua kalah, dan mereka diseret menggunakan mobil. Tetapi Durga mencegat mereka dan memperlihatkan dua karangan bunga. Samser dan Nahar hendak menabraknya, tapi Vijay dan Ajay menahan mobil itu. Mereka berdua mengejar dua penjahat tersebut. Ajay dan Vijay membunuh mereka sama percis yang pernah mereka lakukan. Saat itu Durga melempar karangan bunga yang pernah mereka berikan. Mayat Samser dan Nahar ditemukan di pinggir danau bersama senjata yang hilang. Mereka menyangka kalau Samser dan Nahar saling bunuh karena berebut senjata. Babu datang ke rumah Durga dan menyampaikan jika Durjan percaya mereka saling bunuh. Dia menanyakan kepada mereka kapan mereka akan menghukum Durjan. Vijay berkata jika itu akan mereka lakukan jika Sonia sudah bebas dari cengkraman Durjan. Durga menanyakan siapakah Sonia. Ajay menjawab jika Sonia calon menantu Durga, tetapi mereka menahannya karena akan dinikahkan dengan Suraj. Durga pun bersumpah tak akan membiarkan itu terjadi. Keesokan harinya, keluarga Durjan berdoa di kuil meminta restu untuk pernikahan Suraj dan Sonia. Saat itu, Vijay dan Ajay datang ke sana menampakkan diri. Durjan yang melihatnya terkejut, tapi sekilas mereka menghilang. Dia curhat kepada istrinya jika dia melihat Karan dan Arjun di kuil. Suraj mengatakan jika mereka adalah Ajay dan Vijay. Vijay kekasih Sonia dan Ajay mantan bodyguard Saksena. Saksena memperhatikan jika keluarga Durjan tak beres. Dia meminta untuk membatalkan perjodohan anak-anaknya dan akan membawa Sonia pulang. Tetapi Durjan mengancamnya jika itu terjadi dia akan membunuh Saksena. Saksena meminta maaf kepada Sonia karena dia sudah salah memilih calon besan. Dia sekarang tahu kekejaman Durjan. Dia tak ingin Sonia menanggung kesengsaraan jika menjadi bagian keluarga Durjan. Dia menyuruh Sonia kabur dan menemui Vijay. Dia berjanji akan membantunya melarikan diri. Di pagi hari, mereka pergi. Tetapi Suraj memergokinya. Saksena menghalanginya dan menyuruh Sonia pergi. Seorang anak memberitahukan kepada Vijay jika ada wanita memanggil-manggil namanya. Vijay bergegas ke sana dan mereka pun bertemu. Sonia berkata jika ayahnya sudah sadar dan merestui mereka berdua. Tapi saat itu segerombolan orang mengepung mereka. Ternyata Saksena melakukan itu untuk menjebak Vijay agar keluar dari persembunyiannya. Saat itu Ajay datang mengalihkan perhatian mereka agar Vijay dan Sonia melarikan diri. Anak buah Durjan Singh memeriksa pemukiman penduduk dan semua penduduk tak ada di sana. Durjan bertanya-tanya kemanakah mereka pergi.
Ternyata mereka bersembunyi di atap rumah. Saat itu Durga berteriak dan berkata jika ini adalah waktu kematiannya. Di saat Durjan akan menembaknya, Vijay dan Ajay menampakkan diri. Vijay mengketepelnya hingga dahinya berdarah. Anak buahnya berusaha mengejar mereka berdua, tapi dengan kecerdikan dan bantuan para penduduk, satu persatu dari mereka berhasil dikalahkan. Vijay juga berhasil menembak Suraj. Suraj menunggangi kuda dalam keadaan sekarat dan tewas dalam pangkuan ayahnya. Durjan murka dengan kematian Suraj. Dia murang-maring yang kemudian menembak Saksena. Sonia menjerit menyaksikan kematian ayahnya. Durjan menyandranya dan memukulinya karena gara-gara Sonia anaknya tewas terbunuh. Vijay dan Ajay menghampirinya. Di saat Durjan akan menembak, tangan mereka menutupinya. Mereka menyiksa Durjan tanpa ampun, dan di saat Durjan sekarat, mereka menembaknya. Durjan pergi melarikan diri, tapi dia dihadang oleh Durga. Durga melempar karangan bunga yang pernah ia berikan, dan dia menyuruh anak-anaknya untuk menghabisi Durjan. Setelah kejadian itu, mereka hidup bahagia. Durga memberikan gelang yang selama ini dia simpan kepada Bindia dan Sonia. Semua keluarga merasakan kebahagiaan disaksikan penduduk di sana. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Karan Arjun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.